Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 5D, studi kelayakan bisnis, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan produk Kalatik, yaitu kantong belanja estetik. Next. Next. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Dina Fitriana 2020-11441, yang kedua Miftahul Huda 2020-11442, Muhammad Ari Susanto 2020-11431, Nadira Alia Putri 2020-11406, Istianatul Ulum Malinda Dewi 2020-11239. Next. Kemudian di sini kami akan memaparkan beberapa aspek, yaitu yang pertama pemasaran, kemudian ada ekonomi dan lingkungan, teknik, keuangan, manajemen, dan due risk. Next. Yang pertama ada aspek pemasaran yang akan dipaparkan oleh Kak Malinda Dewi. Silakan. Aspek pemasaran. Yang pertama, pasar saat ini, produk Kalatik untuk sekarang ini akan dipasarkan ke teman-teman, baik itu remaja, mahasiswa, lansia, warga sekitar, ataupun melalui online. Karena untuk penjualan offline sendiri pun, kita belum punya toko yang layak untuk dijadikan tempat penjualan Kalatik. Dengan berjualan online, dalam proses pengiriman barang, kita harus benar-benar teliti agar tidak terjadi kesalahan pada saat proses pengiriman. Kalatik ini sangat cocok dijadikan tas belanja yang menampung 5 kg barang bawaan maupun barang belanja Anda. Produk tersebut memiliki keunikan dan kemewahan sendiri, sehingga banyak dari kalangan teman-teman mahasiswa, lansia, atau pelanggan online yang minat untuk membeli produk Kalatik ini. Yang kedua, ada pasar yang akan datang. Pasar yang akan datang, kita sudah merencanakan ingin membuka toko offline di sekitar area Kudus, terutama di rumah Miftahul Huda yang berada di Desa Kanjungan Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Dalam penjualan offline, maka jangkauan tempat pemasaran akan lebih luas lagi. Yang ketiga, ada estimasi potensi pasar. Estimasi potensi pasar dari penjualan Kalatik ini yaitu pada marketplace yang mencapai jutaan setiap bulan produksinya. Karena Kalatik ini ramah lingkungan. Dari bahan yang ramah lingkungan dapat menjadikan kualitas dan desain produk yang memiliki kualitas yang baik sehingga memberikan hasil. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran dibagi menjadi 3, ada segmentasi, targeting, positioning. Untuk segmentasi pasar dari produk kami, Kalatik kantong belanja estetik adalah sekelompokan remaja yaitu mahasiswa, lansia, anak-anak SMA, SMK, dan warga sekitar. Akan tetapi karena promosi kita juga dilakukan dengan cara online melalui internet, sosial media, tidak menutup kemungkinan pelanggan juga bisa berasal dari luar kota. Ada targeting juga. Untuk target pasar kami lebih berfokuskan pada kalangan remaja, mahasiswa, hingga lansia. Mengingat shopping bag sangat cocok untuk kaum remaja, mahasiswa, dan lansia untuk digunakan dalam membawa barang yang dibutuhkan. Selanjutnya ada positioning. Diharapkan dari produk ini dapat mempertinggi nilai jual akan bahan tersebut dan menjadi alternatif usaha di bidangnya. Serta dapat memperkaya inovasi lagi dengan menggunakan bahan dasar, liner bekas, dan bahan kain batik itu sendiri. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Untuk bauran pemasaran ini mencakup 4P. Yang pertama ada produk. Dia dari segi produk, tote bag atau shopping bag Kalatik kantong belanja estetik ini menggunakan bahan yang waterproof, tampilan kulit mengkilap, mempunyai tekstur kulit halus, nyaman, terjangkau, dan kualitas yang kuat, yaitu dari limbah banner. Sebab banner tersebut memiliki bahan tebal serta awet, dan penawaran pemasaran kami dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya ada price. Tote bag atau shopping bag Kalatik kantong belanja estetik ini dijual dengan harga terjangkau. Harga akan dipatok sebesar Rp. Rp135.000 karena menggunakan teknik jahit dan penawaran secara berulang-ulang, di mana teknik tersebut membutuhkan pekerja yang mempunyai kreativitas tinggi. Selanjutnya ada place. Posisi pemasaran Kalatik kantong belanja estetik adalah di daerah Kudus dan kota-kota sekitarnya. Bisa juga meluas jika kita memasarkan lewat online, maka jangkauan tempat pemasaran akan lebih luas lagi. Dan yang terakhir ada promotion. Pengembangan Kalatik kantong belanja estetik akan dilakukan dengan cara yang pertama, pemberian informasi secara langsung.
Pemberian informasi secara langsung dilakukan oleh para anggota tim ketika melakukan direct selling. Yang kedua, pemberian informasi secara tidak langsung. Pemberian informasi secara tidak langsung akan dilakukan dengan menggunakan brosur atau pamflet yang akan kami share di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp. Adanya pemberian potongan harga pada awal usaha serta harga khusus untuk pembelian grosir. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Huda. Ya, terkait aspek ekonomi dan lingkungan. Manfaat ekonomi dengan cara mendistribusikan nilai tambah dengan manfaat sisa-sisa dari banner yang sudah tidak dipakai untuk menjadikan produk yang bermanfaat, yaitu kaletik, kantong belanja estetik. Manfaat ekonomi yang pertama, membuka peluang pekerja baru dari adanya kaletik. Yang kedua, makin banyaknya berbagai macam produk dan jasa. Yang ketiga, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang dengan program pemerintah. Yang terakhir, memberikan pemahaman akan banyaknya nilai ekonomi yang terdapat dalam limbah banner. Selanjutnya, sosial. Mengurangi pengangguran masyarakat sekitar. Selain mengurangi sisa banner, masyarakat sekitar juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sana juga untuk meningkatkan pendapatan ataupun meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya budaya. Dengan keberadaan kaletik ini menyadarkan kita bahwa banner bekas ini tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi kini dapat digunakan sebagai produk yang memiliki nilai jual dan juga menambah keindahan estetika. Selanjutnya, penanganan limbah. Kaletik adalah kantong belanja yang terbuat dari banner bekas. Selain itu, kantong belanja yang terbuat dari bahan banner ini memiliki kesan estetika dan minimalis sehingga memiliki kesan menarik. Jika dipandang, diperlukan suatu proses pengelolaan dan manfaat banner bekas yang sudah tidak terpakai agar dapat memberikan nilai tambah. Dengan kreativitas dan inovasi, limbah banner yang tidak terpakai bisa olah menjadi produk baru yang lebih menarik dan memiliki kegunaan untuk lingkungan masyarakat sekitar. Seperti kaletik ini. Oleh karena hal tersebut, muncul ide berwirausahaan dengan mempertimbangkan besarnya potensi dari limbah banner yang sudah tidak terpakai. Ide berwirausaha yang kami buat adalah kaletik, kantong belanja estetik. Selanjutnya. Ya, aspek teknik akan dipaparkan oleh Mbak Nadira. Aspek teknik. Next. Lokasi. Lokasi tempat kami yang dijadikan sebagai industri adalah di Rumah Miftahul Huda yang berada di Desa Panjunan Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Next. Aspek teknik yang kedua, luas produksi. Usaha tas kaletik ini memproduksi minimal 10 tas dalam 1 bulan dan akan meningkatkan menjadi 40 tas kaletik untuk memperkirakan permintaan. Namun, perhitungan target usaha kami meningkat, maka kami menetapkan sistem PO atau sistem pre-order minimal 7 hari setelah produksi, pengemasan, dan pengiriman barang. Kelebihan stok kemudian akan disimpan dengan aman untuk menjaga kualitas, dan tas kaletik dapat digunakan untuk menyimpan atau membawa barang. Next. Yang ketiga, layout. Tata letak layout merupakan seni pengaturan tata letak fasilitas dan peralatan. Tata letak yang baik memanfaatkan strategis yang luas tersedia secara efektif.
memperhatikan alur produksi dan distribusi barang sehingga mampu mengoptimalkan kualitas produk. Tata letak tempat usaha yang direncanakan taskalatik atau shopping bag secara garis besar dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Selanjutnya, aspek keuangan akan dipaparkan oleh Mas Ari. Oke, terkait dengan aspek keuangan akan saya paparkan. Next. Aspek keuangan, yakni terdiri dari biaya tetap sebesar Rp 1.130.000, biaya variabel Rp 3.240.000 dengan total biaya keseluruhan yakni adalah Rp 7 juta. Jumlah produksi per bulan yakni 30 unit. Harga pokok produksi kita dapatkan dari total biaya produksi per bulan dibagi dengan kapasitas produksi per bulan, di mana hasilnya yakni 3.240.000 dibagi 30. Harga jual per unit yakni 108.000 ditambah 25% dikali dengan 108.000 didapatkan 108.000 ditambah 27.000 yakni hasilnya 135.000 sesuai dengan harga jual yang ditetapkan oleh toko kami. Kemudian laba per unit didapatkan dari harga jual dikurangi harga pokok produksi, di mana 135.000 dikurangi 108.000 jadi keuntungan yang kita dapatkan yakni 27.000. BEP yakni break even point didapatkan dari 3.240.000 ditambah 1.130.000 dibagi 135.000 didapatkan hasil 4.370.000 dibagi 135.000 dengan hasil yakni 32,4. Next. Selanjutnya yakni terkait dengan rencana anggaran pembelanjaan, di mana yang pertama jenis pengeluaran yang kami keluarkan dari kelompok ini yakni pelengkapan yang diperlukan sebesar Rp 1.130.000, kemudian bahan habis pakai Rp 3.240.000, kemudian transport lokal dari kita berlima yakni 920.000, kemudian lain-lain sebesar 1.710.000 dengan total keseluruhan yang kita keluarkan dalam aspek ini yakni 7 juta. Next. Oke, selanjutnya aspek manajemen akan dipaparkan oleh Mbak Dina Fitriana. Aspek manajemen. Manajemen terdapat beberapa yang dibahas, yaitu yang pertama struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Struktur organisasi dimulai dengan koordinator Dina Fitriana, kemudian ada administrasi yaitu Miftahul Huda, kemudian ada bagian produksi yaitu Muhammad Arif Susanto dan Najira Alia Putri, kemudian ada pemasaran Istiaratul Ulum Malindini. Dengan deskripsi pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, koordinator bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dan berlangsung dalam proses usaha. Kemudian bagian administrasi atau keuangan, sebuah divisi yang khusus untuk mengurus segala kegiatan surat menyurat, dokumentasi, dokumen, dan pembayaran. Bagian produksi, suatu divisi di perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya proses produksi yang lancar. Kemudian ada bagian distribusi atau pemasaran, suatu divisi di perusahaan yang memiliki peran dalam memasarkan barang atau produk yang telah diproduksi oleh perusahaan kepada konsumennya. Next. Kemudian di sini ada jadwal kegiatan. Dimulai dari bulan pertama, yaitu ada persiapan alat dan bahan yang ditanggung-jawabi oleh Mbak Najira Alia. Kemudian masih di bulan pertama ada persiapan tempat oleh Miftahul Huda. Kemudian di bulan pertama sampai ketiga ada tahap produksi oleh Muhammad Ari. Kemudian di bulan kedua dan ketiga ada tahap promosi dan pemasaran produk yang ditanggung-jawabi oleh
Mbak Malinda Dewi. Kemudian di bulan pertama sampai ketiga ada evaluasi usaha oleh saya sendiri. Next. Kemudian ada aspek yuridis yang akan dijelaskan oleh Kak Huda. Silakan. Ya, yang terakhir terkait aspek yuridis. Lanjut. Nama usaha UMKM kami, kelompok yaitu berjudul Kalitik, kantong belanja estetik. Terkait kelompok Kalitik ini memberikan nama suatu usaha biar mudah dikenal. Tetapi kita memikirkan nama banyak diketahui secara umum, apa tidak. Kalitik ini adalah suatu limbah yang dibuat dari bahan bekas, yaitu banner. Banner bekas tersebut dikelola lagi, yang dijahit seperti pada umumnya, yang dibentuk dengan berupa kantong. Selanjutnya, gambar atau logo dari produk Kalitik ini. Mengapa kami membuat logo tersebut? Supaya banyak dikenal pada kalangan umum. Dengan logo tersebut, kita ada filosofinya juga. Supaya apa? Apa yang kita jual itu tahu untuk memproduksi barang tersebut yang mempunyai ciri khas. Lanjut. Bentuk badan usaha. Usaha kelompok kami termasuk badan usaha jenis Kalitik karena terdiri dari 5 anggota dengan menggunakan nama yang sama. Kenapa kami memilih usaha jenis Kalitik ini? Dikarenakan kebutuhan modal mudah diterpenuhi. Pengelolaan perusahaan dapat dibagi, resiko ditanggung bersama, keputusan diambil bersama juga, mampu mencari kredit dari bank. Kami juga sudah menimba kekurangan usaha jenis Kalitik ini. Usaha jenis Kalitik ini sudah terjamin dalam pasal 16 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Setiap perusahaan atau usaha kami yang dibangun atau didirikan di bawah nama bersama sebagai Kalitik, nama brand merek yang dipakai untuk berdagang bersama-sama, guna untuk menjalankan suatu perusahaan, biar mudah dikenal pada kalangan umum. Lanjut. Dokumen legalitas. Yang pertama, akte pendirian perusahaan. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak yang disebut NPWP, badan usaha. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan yang disebut SIUP. Yang keempat, surat izin tempat usaha bisa disebut SITU. Yang kelima, tanda daftar perusahaan bisa disebut TDP. Yang keenam, surat keterangan domisili perusahaan. Yang terakhir, surat izin usaha industri bisa disebut SIUI. Ya, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila kami ada kesalahan atau apapun itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.